Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Nelly Ujung SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 2024 dari Kabupaten Pakpak Barat. Pada video kali ini, saya akan menyimpulkan dan merefleksi koneksi antara materi dan modul 11 pendidikan menurut filosofis kita Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan yang menuntun. Bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik harus bisa menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 2. Pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. 3. Pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada anak. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh kembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan harus berorientasi pada murid sehingga pendidikan harus berhamba melayani dengan sepenuh hati pada anak. 4. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cita rasa atau kognitif, karsa atau efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Sebelum mempelajari modul 11 refleksi filosofis pendidikan nasional yang intinya menjabarkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja dengan menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Di sini biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau penilaian harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Begitu sebaliknya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional yang intinya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga efektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid harusnya saya dudukkan pada porsinya, yaitu bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Saya sebagai guru harus menjadi pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Harus penuh kesabaran dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati
mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan baik bagi murid, baik dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian hasil pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi koneksi antara modul 1.1. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Terima kasih.